Peggy. Di situ dia dalam kasus Vina Cirebon akhirnya dimenangkan pra peradilannya. Kasus Peggy itu kan kemudian viral dulu, baru sibuk pemberitaan di media di mana-mana. Semuanya pada sibuk. Mengapa sih hukum kita ini selalu ada istilah no viral no justice? Halo sahabat Kusen TV, jumpa lagi dalam perspektif hukum bersama saya Surya. Kali ini kita akan bicara tentang mengapa akhir-akhir ini kalau kita lihat di berita tentang penegakan hukum itu selalu seolah-olah ada ungkapan bahwasanya no viral no justice. Udah seringkali diucapkan, siapapun. Alvin Lim berkali-kali mengatakan itu, menyampaikan itu. Jadi pertanyaan kemudian, mengapa kondisi penegakan hukum kita itu kecuali viral dulu, baru sibuk, polisi baru sibuk, selalu kayak begitu. Kasus kecil, kasus besar, hampir sama kuantitatifnya maupun kualitatifnya. Misalnya kasus sekarang yang terbaru adalah kasus tentang pra peradilan Peggy. Di situ dia dalam kasus Vina Cirebon akhirnya dimenangkan pra peradilannya, diputuskan. Berarti kalau dimenangkan dalam pandangan umum otomatis termohonnya dalam hal ini penyidik kepolisian pasti kalah. Pertanyaan kemudian, kasus Peggy itu kan kemudian viral dulu, baru sibuk pemberitaan di media di mana-mana. Semuanya pada sibuk. Muncullah segala macam lawyer A, pengacara B, pengacara C muncul di TV dengan segala mulutnya, dengan segala ocehannya. Entah dia membela si Peggy-nya atau mungkin dia membela kepentingan yang lain, kita nggak tahu. Tetapi kemudian kan menjadi viral. Lalu kemudian secara nggak langsung itu berdampak pada kemenangan pra peradilan daripada Peggy. Inilah kemudian yang menjadi pertanyaan publik. Mengapa sih hukum kita ini selalu ada istilah no viral no justice? Banyak sekali kasus-kasus itu. Artinya apa? Sebenarnya ini ada ketidakprofesionalan dalam proses penegakan hukum di Republik ini. Kenapa? Karena sebenarnya ada kaitannya juga dengan moralitas penegak hukum itu sendiri. Tidak semua penegak hukum itu punya moral. Tidak semua penegak hukum itu benar-benar profesional. Ini oknum, individu-individu tertentu dalam sebuah institusi. Misalnya kita contoh kasus pada tahun 2013. Itu dulu kasusnya Akil Mokhtar. Bayangkan seorang ketua Mahkamah Konstitusi. Ini Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga peradilan yang paling bisa dikatakan kedudukannya itu paling terhormat di Republik ini. Kalau Anda seorang pengacara, mungkin publik bisa tahu bersidang di Mahkamah Konstitusi itu rata-rata prosedurnya itu sangat tertib dibandingkan dengan pengadilan-pengadilan pada umumnya di Indonesia. Bayangkan ketua Mahkamah Konstitusi itu ditangkap pada saat itu. Ditangkap oleh KPK. Atas dugaan suap menyuap. Seorang ketua Mahkamah Konstitusi pada waktu itu. Beritanya ada, kita lihat beritanya pada tahun 2013 ya. Sungguh sangat disayangkan. Akil Mokhtar ditangkap oleh KPK atas dugaan penyuapan pada awal Oktober 2013 di rumah dinasnya di Jakarta. KPK menyita uang dolar Singapura dan dolar Amerika senilai 3 miliar rupiah. Uang 3 miliar saja seorang hilang etika publiknya. Itu kasus, bayangan Ketua Mahkamah Konstitusi. Kemarin Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman kemudian diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua MK. Ini soal etika moral bangsa kita memang akhir-akhir ini sedang diuji. Lalu kemudian yang terbaru, Ketua KPU di sidang etik terbukti dinyatakan bersalah melanggar
ketentuan etik yang berlaku di KPU. Bayangkan, ada nggak sih kita percaya bahwa kita bisa melihat penegakan hukum di Republik ini sehingga benar-benar berdasarkan hukum, atau minimal orang yang terpilih menjadi penegak hukum itu adalah orang-orang yang memang punya moral dan etika yang bagus. Kita lihat kasusnya polisi Teddy Minahasa di sidang kemudian di atas dugaan tindak pidana narkoba. Bayangkan seperti itu, publik pasti terheran-heran mengapa kondisi penegakan hukum bangsa ini seperti ini. Kemudian kasusnya Ferdy Sambo, begitu luas peredaran beritanya di mana. Inilah contoh betapa kita butuh penegakan hukum yang benar-benar profesional, ada moralitas penegak hukum. Ada orang melaporkan polisi ke Propam Mabes Polri misalnya, atau Propam dimanapun kepolisian itu, apakah tingkat provinsi ataupun mungkin kabupaten ya, hampir tidak pernah ada proses yang lebih lanjut gitu. Yang terbaru Kapolda Sumatera Barat sibuk menyampaikan ke media, sibuk memberi klarifikasi ke media, ini bagaimana ini kondisi hukum kita. Termasuk kasusnya yang terbaru, kemenangan pra-peradilan Peggy Setiawan itu juga menjadi pemberitaan di media. Inilah kondisi bangsa kita. Jadi penonton Quotient TV, apakah kalian punya ide semestinya yang kita pilih penegakan hukum yang model seperti apa? Kita sudah banyak contoh, polisi sudah ada yang jadi tersangka. Ketua Mahkamah Konstitusi sudah ada yang jadi tersangka. Ketua KPU yang terbaru diduga melanggar etik. Inilah bangsa kita. Yang kita cintai, yang kita banggakan, punya moralitas berdasarkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh akibat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini, nilai-nilai ini sudah hilang. Ketika mereka dilantik, ketika mereka pada saat dilantik untuk memangku jabatannya, itu bersumpah, demi Allah saya bersumpah tidak akan melanggar sumpah jabatan saya. Itu di atas ada kitab suci. Sama saja ketika seorang memberi kesaksian di pengadilan, ada kitab suci di atas kepalanya untuk bersaksi. Ini sudah mempermainkan. Tuhan saja dipermainkan. Apalagi hukum itu buatan umat manusia. Jadi itulah mengapa kita sebagai masyarakat, kalian sebagai masyarakat selalu harus punya jiwa kritis. Harus berani mengkritik ketidakadilan di Republik ini. Semoga kedepannya hukum kita lebih baik. Contoh kasus Peggy yang menang pra-peradilan ini. Ini sebagai bukti bahwa sebenarnya kekuatan media, kekuatan masyarakat, kekuatan rakyat itu penting. Karena negara Indonesia adalah negara hukum, Rechtsstaat. Itulah pentingnya bahwa konstitusi melindungi segenap bangsa Indonesia. Semua orang dijamin perlindungan hukumnya. Semua orang bersamaan kedudukannya di hadapan hukum. Equality before the law. Terima kasih, semoga kita bisa mendapatkan seorang pemimpin yang tegas, punya moralitas, punya integritas untuk membawa hukum ini menjadi lebih baik. Sampai jumpa, salam cerdas hukum.